Samsung Galaxy S24 Ultra adalah sebuah smartphone flagship terbarunya Samsung di kelas tertingginya di awal 2024. Dengan tagline Galaxy AI, apakah memang HP ini tuh semenarik itu? Apakah memang AI-nya itu juga sebagus itu? Dan apakah memang se-worth it itu untuk kalian beli di awal 2024 ini? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S24 Ultra ini ya guys. Sebelum kita membahas detail reviewnya, mari kita bahas terlebih dahulu sedikit detail spesifikasi yang akan kita bahas. Yaitu di mana HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, kemudian RAM 12GB yang bisa diekspansi lagi hingga 8GB oleh RAM Plus di HP ini. Kemudian, HP ini itu juga membawa storage sebesar 512GB atau 256GB atau 1TB tergantung kalian beli yang mana. Varian yang kita uji adalah varian yang 256GB dan storage-nya juga tipenya UFS. Kemudian, HP ini juga membawa kamera utama sebesar 200MP plus OIS, kamera 12MP ultrawide, kamera 10MP telefoto, dan kamera 50MP telefoto 5 kali optikal. Kalau tadi yang 10MP itu yang 3 kali optikal, kalau yang 50MP itu 5 kali optikal zoom. Plus juga dia bisa sampai 100 kali digital zoom dan juga punya kamera selfie sebesar 12MP. Itu dia spesifikasi secara singkat dari HP Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Mari kita review HP ini. Aspek pertama dari HP ini adalah sisi performance-nya, di mana secara performance ini sebenarnya adalah HP yang kamu mau apa saja bisa. Kamu mau ngelakuin editing video, bisa. Kamu mau buat konten, bisa. Secara performance itu aman banget. Kalian mau pakai buat gaming, bisa. Jadi semua serba bisa. Ini adalah HP yang memang kelas flagship grade yang paling tertinggi bahkan di Samsung Galaxy S24 series, yang menurut kita punya performance yang luar biasa ya guys. Untuk membuktikannya, kita uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, secara benchmark itu menunjukkan bahwa HP ini memang powerful banget ya guys. Dan kemudian, bagaimana dengan gaming sendiri? Kita coba 4 game. Game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Memang untuk game Mobile Legends itu memang belum kebuka refresh rate ultra. Itu agak disayangkan ya. Semoga Samsung dan Mobile Legends bisa memberikan optimalisasi software supaya kebuka nih guys. Padahal ini sebenarnya sangat mampu banget prosesornya untuk refresh rate ultra. Ya semoga segera diupdate. Kemudian game berikutnya adalah game PUBG Mobile. Kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya juga. Kemudian terakhir game Genshin Impact. Mentok rata kanan 60 FPS. Kalian bisa lihat settingnya juga. Dan rata-rata FPS-nya juga ya guys. Overall kesimpulannya, ini adalah HP yang punya performance ready banget ya guys. Dan kalian nggak perlu khawatir dengan performance-nya ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kamera. Menurut kita kualitas kamera di Samsung Galaxy S24 Ultra ini memang bagus. Dengan setup kamera yang tadi kita sudah sebutkan, itu memang bagus ya guys. Telefotonya juga cakep, bahkan bisa digital zoom 100 kali, itu bagus banget. Kemudian mode malamnya juga cakep berkat nektografinya, di mana itu adalah sebuah tagline-nya Samsung di Samsung Galaxy S24 Ultra yang punya fitur untuk memberikan kualitas gambar yang bagus walaupun dalam kondisi low light. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Di sini kita bisa aktifkan mode fitur potret video. Dan ini sesuatu hal yang bagus banget dan bisa merekam resolusi 4K untuk potret videonya. Ini sangat langka dan hampir tidak ada untuk kelas harganya ini. Dan ini bagus banget ya guys, untuk kualitas kamera potret videonya ini cakep ya. Menurut kita ini sesuatu hal yang perlu dipertahankan oleh Samsung dengan fitur-fiturnya, dengan bokehnya yang bagus banget ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sebagai perbandingan, kalau ini kita tidak aktifkan untuk video potret videonya, jadi kurang lebih seperti ini untuk tambahan gambarannya aja. Kalau perbandingannya tadi kalau pakai potret, kalau ini tidak ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Bisa dibilang ini adalah HP flagshipnya Samsung yang memang punya
grade kualitas kamera yang cakepnya luar biasa. Dan di sini kita bisa rekam di semua lensa itu di kamera resolusi 4K guys. Dan kita bisa switchable ke kamera ultra wide seperti ini ya. Kita switchable ke kamera ultra wide kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya. Dan ini cakep. Untuk 3 kali optical zoom kita coba. Di sini 3 kali optical zoom ya, ini cakep ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk 3 kali optical zoom. Kita switch ke kamera utama dulu. Kita coba untuk yang 10 kalinya. Oke, masih kelihatan guys. Ini kan backlight banget ya. Kita switch ke kamera utama dulu. Kita coba untuk lihatkan kepada kalian kalau bisa kita fokus 3 kali zoom dari sini. Ini 3 kali zoom. Ini optikal ya, 5 kali. Oke, 5 kali optikal juga, ada OIS-nya semua. 10 kali ini digital. Dan kalian bisa untuk zoom lagi. Kita coba zoom lagi sampai 20 kali digital zoom. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya. Ini cakep ya. Menurut kalian silakan gimana? Menurut kalian silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Ultra dalam kondisi low light. Sebenarnya menurut kita ini masih bisa diimprove lagi. Jadi kalau kita lihat ini noise-nya masih agak sedikit berasa untuk kelas flagship ya. Untuk harga 20 jutaan ini masih agak berasa. Dan untuk mukanya kita lebih putih, lebih soft, itu agak disayangkan aja sih. Tapi sebenarnya secara kayak backlight seperti ini masih oke. Cuma memang kayaknya masih perlu ada improvement dari sisi kamera depannya. Untuk kelas harga flagship ya, selama cahayanya direct seperti ini sih masih aman banget. Tapi kalau kena seperti ini itu sudah berasa ya, ada noise-nya sedikit. Ya memang wajar ya. Untuk kamera HP itu nggak bisa minim noise ya, karena sensornya lebih kecil. Dan tapi ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang utamanya dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Kalau kita gunakan buat perekaman video kurang lebih seperti ini. Ini low light-nya cakep ya, 200 megapiksel untuk perekaman videonya, bisa 8K tapi kita 4K aja. Dan ini cakep. Kita coba ke kamera ultra wide. Oke, kamera ultra wide-nya juga ternyata stabilitas untuk warnanya juga masih baik dan oke banget. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Ini udah low light semua ya guys. Dan kita coba untuk 3 kali optical zoom-nya. Oke, memang akan ada sedikit penurunan tapi masih oke. Dan masih bisa lihat sedikit ya, lebih softness ya. Lebih kalau dalam low light ini agak softness ya. Kemudian kita coba untuk 5 kalinya. 5 kali ini 5 kali optical zoom menggunakan sensor yang lebih baru ya. Gimana menurut kalian? Dapat ya, detail-detail airnya masih kelihatan untuk detail air hujan. Dan ya untuk yang lainnya sih masih lebih gimana. Dan ini kita coba untuk zoom lagi 10 kali, ini digital zoom. Dan dia bisa merekam sampai 20 kali digital zoom. Jadi memang kalau kondisi low light-nya seperti ini ya guys. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dadah.
Aspek berikutnya dari sisi layar, di mana HP ini menggunakan layar Dynamic AMOLED 6,8 inch Quad HD Plus dengan adaptive refresh rate sampai 120 Hz. Kemudian HP ini juga layarnya sudah support YouTube hingga 4K 60 fps HDR. Kemudian Netflix maksimal 1080p, Wideband L1, support HDR10 juga di Netflix. Kemudian brightness layar di bawah matahari ini terang banget karena berkat layarnya yang bisa sampai 2600 nits. Kemudian juga ada perlindungan Corning Gorilla Glass Armor. Itu adalah perlindungan yang bagus banget untuk layar kalian ya guys. Aspek berikutnya dari sisi speaker. Kualitas dual speaker plus Dolby Atmos-nya itu memang cakep dan bagus. Memang enak banget buat dipakai nonton, dipakai buat sehari-hari dengerin lagu itu enak banget. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi baterai life, kualitas baterai 5000 mAh-nya ini memang bagus dan awet. Jujur ini sebuah hal yang bagus ya guys. Jadi untuk penggunaan harian itu sudah pasti aman banget buat seharian pemakaian. Asal kalian tidak pakai buat gaming non-stop ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 45 watt fast charging. Yang dimana kalian nggak akan dapat kepala chargernya dalam kotak pembeliannya. Tapi kalau kalian pakai kepala charger 45 watt Samsung, itu bisa charging cukup waktu 1 jam untuk full charge. Dan itu suatu hal yang bagus. Untuk sudah support juga wireless charging dan juga reverse charging ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai cepet-cepetan juga itu oke guys. Kalian bisa charging cuma sekitar 30 menit itu juga sudah 60%-an guys. Itu suatu hal yang bagus. Kemudian aspek berikutnya ada dari sisi security sendiri. HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner, juga sudah ada face unlock, juga ada Samsung Knox ya guys. Kemudian dari sisi desain, ini adalah smartphone Samsung pertama yang menggunakan desain berbahan titanium. Sesuatu hal yang baru dan bagus banget. Kerasa premium banget, nyaman banget buat dipakai sehari-hari. Dan layar flatnya itu juga enak banget ya guys. Itu gede banget buat Samsung ya guys. Dan ya, itu yang kita bisa bahas dari sisi desainnya. Kemudian, fitur yang nilai jual utamanya digaungkan banget oleh Samsung yaitu adalah Samsung Galaxy AI, yaitu dari sisi softwarenya. Menurut kita banyak banget fitur yang menarik banget buat kita gunakan sehari-hari. Misalnya nih, Circle to Search. Itu menarik banget guys. Kalau kalian lagi jalan-jalan, kalian lagi lihat ada sesuatu yang menarik nih, kalian tinggal aktifkan aja Circle to Search-nya. Kalian bisa menemukan barang itu sebenarnya kurang lebih di mana sih kita bisa beli, atau juga bisa kita dapatkan di harga berapa sih? Suatu hal yang bagus. Kemudian, untuk kalian gunakan buat chatting pun, di WhatsApp itu ada namanya Chat Assist namanya. Itu membantu untuk live translation dari bahasa misalnya Inggris ke Korea. Itu suatu hal yang bagus. Lagi-lagi, untuk bahasa Indonesia masih menunggu update ya guys. Untuk saat ini memang masih belum bisa kita pakai untuk bahasa Indonesia ke bahasa asing. Kemudian, misalnya kita lagi akses sebuah halaman website, dan kita minta untuk Galaxy AI untuk summarize dari website tersebut, itu sangat bisa banget ya guys. Kemudian juga fitur yang favorit kita adalah untuk membuat slow motion dari video yang kita rekam di 30 fps. Itu sesuatu hal yang bagus dan gede banget buat Samsung ya guys. Kemudian juga ada object eraser, itu juga bagus dan akurat banget untuk di HP ini, tuh cakep ya guys. Beberapa hal penting mengenai HP ini, di mana HP ini itu menggunakan dual SIM card ya, slot dual SIM card fisik, atau kalau misalnya mau pakai eSIM pun bisa guys. Jadi kalian mau pakai single SIM plus eSIM atau dual SIM card fisik ya guys. Kemudian HP ini merupakan HP satu-satunya yang menggunakan stylus
di keluaran terbarunya ya guys. Jadi nggak ada HP Samsung lain yang punya stylus. HP brand lain pun tidak ada lagi yang punya stylus ya guys di Indonesia yang dijual resmi, kecuali Samsung S24 Ultra ini ya guys. Itu suatu hal yang bagus dan kita perlu apresiasi dari Samsung ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom, sudah ada NFC, kemudian sudah support USB OTG, dan sudah support display out, MHL, itu good job banget ya guys. HP ini juga memiliki IP rating yaitu IP68 ya guys. Kemudian HP ini juga sudah support Samsung DeX ya. Jadi kalian bisa gunakan monitor kalian untuk menjalankan PC mode dari HP ini ya guys. Kemudian untuk manajemen panas, untuk bermain game itu termasuk baik dan oke lah guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga aman dan lancar, nggak ada kendala ya guys. Kemudian HP ini tuh mendapatkan jaminan update software hingga 7 tahun. Sesuatu hal yang langka dan bagus banget dari Samsung ya guys. Kemudian Samsung juga memikirkan untuk environment, di mana dia memberikan HP Samsung Galaxy S24 Ultra ini ada beberapa komponen yang di-recycle ya guys. Jadi baterainya, komponen kobaltnya tuh di-recycle ya guys, sebanyak 50%. Kemudian juga untuk komponen baja pada speakernya, itu 40%-nya itu di-recycle. Kemudian yang menarik juga di sini untuk box penjualannya itu juga 100% dari kertas daur ulang ya guys. Kesimpulannya, apakah HP ini tuh menarik banget? Ya, jelas ini adalah HP yang sangat-sangat menarik banget. Ini adalah all-in-one package dari semua smartphone flagship ya guys. Jadi sesuatu yang bagus, layarnya bagus, kameranya bagus, ada stylusnya. Kemudian juga overall ini lancar banget, nggak ada masalah ya guys. Dan itu dia pendapat kita mengenai Samsung Galaxy S24 Ultra. Silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja yang suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.